Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffer 5. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab komentar dari teman-teman. Berapa lama minimal pergantian hidrokoloid pad, yaitu balutan luka pada luka abrasi di lutut dan siku. Hidrokoloid pad itu adalah jenis dressing atau balutan luka modern. Keunggulannya itu bisa diganti lebih lama. Pergantian dressingnya atau balutan lukanya itu lebih lama. Untuk tadi yang ditanyakan untuk luka abrasi di lutut dan siku, luka di bagian siku dan juga lutut itu cenderung penyembuhannya lebih lama. Kenapa demikian? Karena kulit di bagian siku dan juga lutut itu lebih tebal dibandingkan kulit di area tubuh bagian yang lain. Biasanya penggunaan hidrokoloid itu bisa sampai 3 sampai 4 hari. Itu menurut pengalaman ya. Menurut pengalaman saya sebagai perawat di puskesmas, itu tak bersih itu tidak perlu diganti sebentar-sebentar. Tapi minimal pergantiannya 2 hari lah. Itu minimal 2 hari untuk kalau tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Tetapi jika dalam waktu 1 hari sudah banyak cairan yang keluar dari luka atau banyak eksudat yang keluar dari luka, ditandai warna hidrokoloid itu menjadi warna putih susu atau sampai cairannya keluar dari luar balutan, itu bisa segera diganti ya teman-teman. Tapi pada luka yang bersih atau luka lecet itu jarang terjadi. Hidrokoloid pad itu kan bentuknya seperti gel, seperti kulit lah, seperti kulit yang fungsinya itu menutup luka itu kan robeknya sebagian jaringan atau terputusnya jaringan, hilang sebahagian dari jaringan. Biasanya jaringan kulit yang hilang. Biasa terjadi kan luka lecet tuh. Jadi kan hilang kulitnya sebagian. Jadi ditutup pakai hidrokoloid pad itu. Fungsinya untuk menggantikan fungsi kulit yang hilang tadi. Fungsi kulit kan salah satunya untuk melindungi organ tubuh. Kalau di sini otot dan tulang itu dari infeksi bakteri, dari mikroorganisme. Jadi kalau kulitnya terbuka kan bisa mudah infeksi karena bisa terkontaminasi dengan bakteri. Jadi ditutup lah. Itulah fungsi kenapa luka harus ditutup, untuk menggantikan fungsi kulit dan juga untuk mengontrol suhu. Salah satu fungsi kulit yang lain kan untuk mengontrol suhu. Jadi ditutup itu untuk mengontrol suhu dan juga untuk agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Hidrokoloid pad itu digunakan untuk jenis luka yang minimal eksudat, maksudnya yang cairannya sedikit. Biasanya pada luka bersih seperti luka lecet, jadi dibersihkan dulu benar-benar bersih luka lecetnya, baru ditutup. Tujuannya tadi agar tidak infeksi. Tubuh kita ini kan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Luka itu kalau nggak diapa-apain pun, kalau kita masih sehat, tidak ada komplikasi penyakit yang lain, itu akan sembuh dengan sendirinya pada dasarnya. Tapi dirawat, kenapa dirawat? Agar sembuhnya lebih cepat dan untuk mengurangi terjadinya resiko infeksi. Jadi untuk minimal pergantiannya, kalau lukanya masih bersih, tidak banyak cairan, tadi kan sudah ditutup tuh. Kalau kita lihat saat mengganti itu tidak ada cairan, masih bersih, itu pergantiannya minimal bisa 3 hari. Karena itulah keunggulan dari modern dressing. Balutan luka modern itu dia keunggulannya. Jadi minimal bisa 3 hari lah pada kondisi yang normal ya. Pada yang kondisi yang tidak normal, ternyata setelah kita lihat lukanya itu banyak cairan, banyak eksudat yang keluar, itu bisa diganti secepatnya. Itu tidak jadi masalah ya teman-teman. Dressing luka modern ini harganya lebih mahal, tetapi bisa lebih hemat. Kenapa? Karena dia bisa diganti dengan waktu yang lama dibandingkan balutan luka yang konvensional yang dibalut hanya dengan menutup dengan kasa saja, mengoleskan salep yang ada antibiotik. Lebih hemat yang modern dressing walaupun harganya lebih mahal. Kenapa? Karena nggak diganti sebentar-bentar. Kalau yang konvensional yang diganti bentar-bentar tuh, yang kasa tuh kan walaupun murah akan memakan biaya juga. Luka itu harus tetap moist saja, harus tetap lembab, jangan terlalu banyak cairan. Misalnya luka di siku ini jangan terlalu kering juga. Jadi intinya tetap moist. Misalnya udah 4 hari nih, udah terbuka, udah dibuka, masih ada sedikit lukanya udah fase maturasi, itu tinggal dilembabkan aja, dioleskan salep yang tidak mengandung antibiotik untuk melembabkan agar jaringannya lebih cepat sembuh. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Sekian, thanks for watching. Assalamualaikum.